Selamat malam para penonton, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah rahasia sukses, the secret of success. Ya pemirsa Hotman Paris Show, saya rasa Bang Hotman kurang bisa ya untuk membawakan acara kita pada malam hari ini. Karena Abang Hotman ini cuma punya gelar sarjana hukum saja. Nenek lo. M.Hum, Doktor Cum Laude. Berapa sih gelar lo coba gue tanya? 3. 3 gelar. Anda jangan sombong Hotman Paris. Gelar Anda baru 3. Tamu yang sebentar lagi nanti akan saya undang. Ini gelarnya ada 32 gelar. Tapi kalian banyak wanita itu munafik. Kenapa sih? Walaupun gelar 30 sekian, ya. Tapi kalau kau bilang dia sudah membelikan aku Hermi 32, barulah laki-laki yang sukses. Ya? Gitu kan. Tapi gue tadi tanya sama si Koko yang tadi ntar akan kita panggil nih. Aku tanya, jadi sekali kuliah tuh bisa berapa fakultas? Dia bilang dia pernah kuliah hukum, kuliah teknik industri kalau salah. Jadi barengan Bang gitu. Jadi sambil baca KUH pidana, sambil juga megangin batu bata gitu. Gila kan? Terus terakhir dia itu 32 dan sampai sekarang dia masih tercatat sebagai masih mahasiswa juga. Aku cuma tanya sama dia, sampai sekarang masih sehat Mas? Nggak pusing apa? Iya kan kita satu gelar aja tuh kadang-kadang udah pusing Bang. Benar itu. Dan dia bilang katanya enggak, karena hobi dia adalah belajar. Jadi emang ternyata orang tuh beda-beda. Ada yang hobinya pacaran walaupun udah punya bini, ya kan? Ada yang hobinya belajar. Tahan. Sambut sama-sama Welin Kusuma. Kamu gelarnya 32. Ya. Benar. Masih kepikirin nggak pinggang seperti ini? Oh. Mutar. Putar. Set. Masih kepikir nggak? Oh, selalu kepikiran. Oke, silakan. Mas Welin, Ko Welin silakan boleh duduk. Maaf Ko Welin, usianya berapa dengan gelar 32? Usia saya 32, 38. 38 dengan gelar 32. Wow. Gelar 32, itu gelar sarjana ada berapa? Gelar sarjana ada 11, kemudian... Entar dulu satu-satu. Gelar sarjana 11, Ya. 11 itu jurusan apa aja? Saya dengar ada jurusan KUH pidana, ada lagi jurusan batu bata campur semen. Ya, betul sekali. Coba. Ya. Jadi saya pagi ambil komputer, malamnya dihukum. Pagi komputer, malam dihukum. Akhirnya sarjana komputer. Oh iya ada. Kalau itu sih masih relevan. Komputer sama hukum masih relevan. Ya. Sarjana lain apa? Ada teknik industri. Teknik industri, dari komputer ke hukum teknik industri. Iya benar. Dari kampus mana? Kampus KW-KW atau beneran? Oh, kampus saya adalah kampus yang paling terbaik di Surabaya. Jadi swastanya itu yang terbaik dan saya juga ngambil perguruan tinggi negeri. Jadi ada UNER dengan ITS. Oke. Sarjana komputer. Ya. Sarjana hukum. Benar, ya. Sarjana teknik industri, insinyur. Ya. Baru 3. 8 lagi apa yang sarjana? Ada kemudian setelah itu ada yang sarjana ekonomi. Hah? Sarjana ekonomi juga. Jadi dari KUH pidana lari ke hitung-hitungan. Ya. Sarjana ekonomi apa? Manajemen atau apa? Manajemen dan akuntansi. Jadi sarjana ekonomi dan sarjana akuntansi. Hah? Ada 2. Mati di aku ini. Baru 4. 7 lagi apa? Setelah itu ada sarjana statistika. Statistika lah. Ya. 5. Setelah itu sarjana ilmu pemerintahan. 6. Setelah itu sarjana administrasi publik. 7. Lalu ada apa lagi ya? Yang... Sarjana KW-KW nggak ada? Nggak ada. Sarjana ke PBB ada? Kenapa? Sarjana ke PBB. Oh enggak. Baru 7 ya? Apa lagi apa? Sisanya itu ada sarjana sastra. Sastra? Ya, sarjana. Dari mulai kau karangan pujangga, apa segala macam juga. Iya. Apa bikin syair-syair juga kamu? Waduh. Apalagi baru 8. Lalu ada sarjana sosial. Sarjana sosial. Bidangnya administrasi niaga.
Oke, 9. 2 lagi. Dan 2 lagi sarjana ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi 10. 10. Satunya tadi saya hitung dulu. Ya udah deh. Ya. Anggaplah udah 11 sarjana kamu. Semuanya S1. Ada S2 juga. Apa itu S2? S2 saya magister teknik, kemudian magister sains manajemen dan magister Jadi kenotariatan. notaris lagi. Ya, saya Bini gua notaris tahu. Magister kenotariatan. Jadi ada 3, oke. Ya. Oke. 11 sarjana, 3 itu S2. Terus 30 berapa tadi? 32. Bang. 32. 21 lagi apa? 18. Jadi 18 sisanya adalah gelar profesional. Jadi kayak akuntan, financial planner, kayak gitu. Oh, itu gelar profesi, bukan gelar formal. Misalnya CPA kayak begitu ya? Ya, benar. Gelar di luar universitas. Ya. Itu untuk dapatkan gelar yang 20 berapa tadi? 21 lagi itu. Oh, 18 gitu ya. Itu apa? Karena pekerjaan. Jadi saya ada beberapa yang langsung ngambil gitu. Jadi ya berkaitan juga dengan pekerjaan. Terutama Oke. sekarang saya bidangnya finance, akuntansi, dan pajak. Finance, akuntansi dan pajak. Oke, masih Masih terkait. nyambung sih. Spesialisasi. Enggak, tapi maaf, Koko kuliahnya, SMA-nya ngambil apa dulu? Kan biasanya kalau kita itu ngambilnya SOS, sekarang apa sih IPS ya? Iya. IPS kita menujunya misalnya hukum, sastra gitu. Kalau misalnya kita mengambilnya misalnya IPA, kita berarti menujunya teknik, ya kan? Iya. Kok kamu bisa crossing tuh? Saya dulu ngambilnya IPA. Kamu ngambil, berarti IPA bisa kemana-mana ya? Benar. Oh. Lalu waktu SMA itu saya waktu pun ngambil jurusan IPA, saya belajar akuntansi. Jadi saya kursus akuntansi. Jadi walaupun saya kelas IPA tapi ilmu akuntansi saya yang terbaik di antara teman-teman saya gitu. Oke. Kamu sekarang Gila lu. actual kerjanya di bidang tax, financing sama Saya aktual kerjanya di bidang budgeting. Jadi Budgeting. finance. budgeting. Ya. Oke. Ada juga tax juga. Jadi saya sebagai konsultan pajak juga karena saya sudah punya izin sebagai konsultan pajak. Apa? Brevet ABC dapat? Ya, brevet sampai C. Hah? Ya, C internasional. Lu masih ingat cewek nggak sih kalau semua kau pikirin? Jadi sambil menyelam minum air. Oh, sambil menyelam membayangkan kayak gini gitu ya? Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kau kan kerja di bidang finance, budgeting. Berarti semua gelar sastra komunikasi kamu terbuang dong? Saya rasa juga berkaitan dengan pekerjaan juga. Jadi kayak di sastra Inggris. Di sastra Inggris itu saya belajar sejarah dan belajar tentang penerjemahan gitu. Jadi kau pelajari sejarah uang dari mana gitu? Iya benar juga. Jadi semua itu bidangnya berguna. Kalau saya merasa semua ilmu itu berguna. Kayak komunikasi jadi Oke. saya bisa mengelobi orang. Dalam bidang hukum, Ya, kalau ini bidang saya ya, iya benar. saya udah melihat banyak profesor doktor gelarnya si abrek, Iya. ya. Tapi untuk praktek hukum kurang mampu. Iya. Karena dalam bidang hukum jam terbang itu adalah yang paling menentukan. Iya, Kayak saya 36 tahun dalam bidang lawyer, saya pernah 20 tahun sama asing, pernah 4 tahun di Australia. Kalau kamu ini kan kebanyakan teori, gimana itu dalam praktek kalau sebentar belajar tentang bagaimana cara bikin batu bata, yaitu teknik industri. Ya. Sebentar lagi belajar Kuhap. KUH perdata. Ya. Nggak ada kaitan satu sama lain. Gimana dalam dunia nyata? Kalau saya melihat malah ada berkaitan. Contohnya kayak gini. Dalam setiap bisnis itu pasti ada aspek-aspek. Mulai kita harus ada aspek tekniknya, kemudian aspek hukumnya. Misalnya saya mau bangun pabrik. Saya harus tahu izin-izinnya perlu apa aja gitu ya. Kemudian saya bisa hitung budgetingnya gitu. Lalu saya harus tahu juga resource-nya apa aja gitu. Jadi semua bidang itu berkaitan. Kalau saya cuma tahu satu bidang aja, berarti saya Ya, kayak tapi kan gitu ya. tapi kan taunya hanya kulit-kulitnya doang. Enggak, maksudnya gini, Ya. kan ada yang bilang nih, Ya. dulu aku pernah dikasih tahu gini, tapi mungkin berbeda ya, kan Ya. pandangan setiap orang berbeda-beda. Katanya, kita tuh tidak bisa menjadi master untuk semua bidang. Ya. Jadi kalau kita mau jadi memang skillful person, kita tuh harus memilih satu bidang yang memang benar-benar kita tuh memang bisa mastering on it gitu. Ya. Misalnya abang, dunia hukum dan sekarang dunia hosting gitu. Misalnya aku dunia hosting gitu kan. Kalau Mas nih kira-kira masteringnya sebetulnya dalam dunia apa gitu? Kalau saya masternya bidang finance integrated. Finance? Jadi, Wah integrated, bahasa jadi, juga gue gak ngerti nih sama dia tuh bentar. Apa jadi, bentar? keuangan terintegrasi Sorry maaf gitu ya. bentar. Kalau ngomong jangan terlalu kenceng mas. Karena di bahasanya tinggi. Takutnya penonton gak nyampe. Ntar tunggu sabar penonton ya. Sabar. Tenang. Sabar. Kalau lo gak nyampe ntar nyusul naik gojek ya. Sabar.
Jadi finance integrated itu apaan? Jadi keuangan dan bidang-bidang terkait. Bidang-bidang terkait misalnya, kamu bisa saja kerja di bank, tapi kan kau membiayai bangunan kan, berarti kau harus tahu aspek bangunannya gitu kan, aspek finance-nya. Itu sih masih saling terkait. Tapi kalau dikaitkan ke sastra, ke komunikasi, ke dukun, kemana gimana itu bos? Kalau saya lihat berkaitan juga, karena dari bidang-bidang itu antara satu dengan sama lainnya bisa berkorelasi. Oke. Yang bayar uang kuliah kamu siapa selama 11 tahun? 11 sarjana. Orang tuanya jual rumah gara-gara dia kebanyakan kuliah. Oh enggak. Yang bayar siapa? Pada awal itu tadi dia cerita bang, katanya adeknya cuma lulus SMA. Terus gue tanya, kenapa adek lo cuma lulus SMA gak kuliah? Apa gara-gara lo kebanyakan kuliah? Bapak malu gak bisa ngebiayain lagi? Iya, coba dari jawab. uang sekolah kamu siapa yang bayar? Pertama saya dibantu orang tua dan pada yang sarjana pertama? Iya. Sarjana kedua ke 11? Ada beberapa dibantu orang tua, kemudian setelah itu saya juga dapat beasiswa. Oke. Waktu saya belajar juga nilai saya ada yang tertinggi lalu dapat beasiswa. Kemudian pada waktu saya kerja, saya biayai sendiri. Begitu? Oke. Sorry ya nih Hotman Paris kalau ngundang gak pernah sarjana. Aduh ini sarjana beneran guys. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Hotman Paris Show, kita akan balik lagi.